apabila seseorang itu diberikan ujian dan diberikan cuma anak perempuan semua, pada waktu saat itu dia menginginkan anak laki-laki, ada kecemasan, ada kekhawatiran, seperti tidak menerima. Itu adalah sesuatu perilaku yang tidak baik, menunjukkan dia tidak ridha dengan apa yang Allah berikan padanya. Yang kita sukai biasanya kita pilih, kita ambil dulu, ambil. Lantas kita udah tinggal sisa, malas ngabisin, nggak taunya di situ berkahnya. Mungkin anak ini kita sayang, ini ada kurang sayang, padahal di situ yang berkahnya yang kita kurang sayang, yang kurang perhatian. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fi bayani fadlin nikah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ibtuliya bihadzal banat bi syai'in fa ahsana ilaihan kunna lahu sitran minan nar. Wa qala salatu wassalam, man kana lahu salasu banat yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannah albah. Ya ikhwani rahimakumullah, banyak penjelasan tentang keutamaan orang itu berkeluarga, menikah. Dan telah tertera dari beberapa ayat Al-Quran serta hadis anjuran untuk menikah. Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bangga nanti yaumil qiyamah di mana banyak umat. Maka kita diperintahkan jadikanlah aulad salihin wal banat salihat. Tarbiyah pendidikan dan memberikan adab akhlak kepada mereka itu adalah merupakan hak mereka, kewajiban bagi kedua orang tua. Dan apa yang kita inginkan membentuk mereka tergantung daripada kedua orang tuanya. Bisa jadi dia jadi Yahudi atau Nasrani, fa abawahu yuhawidani au yunassiranihi. Ada dua bagian, wal atfal wal aulad wal banat, anak laki-laki dan anak perempuan. Berapa banyak seseorang diberikan karunia dengan anak perempuan yang banyak, lantas dia tidak menginginkan padahal mendapatkan suatu peluang keutamaan yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang mana apabila di aulad atfal yang masih kecil dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan mendatangkan mereka punya orang tua, wa yasqawna aba'ahum fi mauqibil qiyamah, pada waktu saat orang tua dalam keadaan payah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sangat menakutkan, pada waktu saat di mahsyar, maka anak-anak yang belum agil balik yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala mencari orang tuanya, memberikan minum pada mereka. Jadi berapa banyak fitnahnya ini kita nggak mengerti, paham. Maka tidak pantas bagi seorang muslim apabila Allah uji, ia mendapatkan musibah, apalagi terlebih-lebih dia punya anak cuma semata wayang, cuma satu-satunya, baru senang-senangnya umur 3, 4, 5 tahun dia meninggal. Padahal itu adalah merupakan tabungan buat kebaikan dia. Dan ada lebih keutamaan lagi, mereka yang Allah berikan keluarga, yaitu mempunyai anak perempuan. Ya, maka alaihi salatu wassalam, man ibtuliya bihadzal banat, maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang itu keluarga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan dengan banyak putri, yaitu azil banat bisyai'in, lantas diperlakukan fa ahsana, maka diperlakukan ilaihinna kepada mereka itu dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan penuh kasih sayang.
Ini biasanya kalau orang punya anak, kalau yang pertama dia tidak pedulikan mau laki mau perempuan, ya laki perempuan yang penting saya berkeluarga punya anak, senang. Dikasih itu anak perempuan, lahir lagi anak perempuan masih agak senang sedikit. Ketiga gimana Husain? Keempat, kelima, keenam, waduh anak perempuan semua. Apabila seseorang itu diberikan ujian dan diberikan cuma anak perempuan semua, fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar, maka mereka itu para bidadari, wanita-wanita yang diberikan adab, yang diberikan baik pendidikan kepada mereka nanti yaumil qiyamah menjadi penghalang, yang menjadi menjaga daripada kedua orang duanya itu dari api neraka. Sitran minan nar. Wa qala alaihi salatu wassalam, ada keterangan lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan man kana lahu salasu banat, bahkan dikatakan oleh baginda barang siapa yang punya 3 putri, ya, yu'addibna maka diberikan pendidikan, yu'addibuhunna diberikan adab, diberikan pendidikan yang baik, akhlak, dan disayangin semuanya. Wa yarhamuhumunna dan mereka menyayangi semua mereka itu yang 3, wa yakfuluhunna dan mereka menanggung dengan penuh sukacita dan ikhlas. Wajabat lahul jannah maka wajib baginya mendapatkan surga. Ini ada jaminan dari Rasulullah SAW. Ya jangan dikeluhkan. Ya mau anak laki mau perempuan semua, mau laki semua ya sama aja. Asal semuanya itu memang memberikan sebuah kesempatan bagi setiap orang itu mendapatkan peluang yang baik bagi mereka. Dalam surat Ali Imran, kalau yang dimaksudkan ini adalah daripada Walid, orang tuanya Nabi Musa dan Harun, maka Ali Imran, surat Ali Imran itu adalah keluarganya Nabi Musa dan Harun. Ali Imran juga dimaksudkan itu orang tuanya Maryam. Maka kalau dimaksudkan ini Ali Imran, keluarganya Imran, yaitu adalah Maryam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Imran pada waktu saat ia minta keprihatinannya apa yang terjadi waktu saat itu di Palestina, ada generasi yang ikut melanjutkan daripada dakwanya di orang tua, maka ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dianugerahkan anak laki-laki. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih dan memberikan kepadanya anak wanita yaitu Maryam, Sayyidatu Maryam. Ya tentunya bagi seseorang yang menginginkan laki-laki tiba-tiba anak perempuan dia terkejut. Maka Allah Subhanahu wa taala laisa dzakaru kal unsain. Tidaklah laki-laki seperti wanita. Dulu waktu saat ini almarhum menerjemahkan ini makna. Nah lantas kalau kita menginginkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka mana lebih baik kalau dimaknakan laisa dzakaru kal unsa, tidaklah laki-laki yang kau inginkan, wanita yang kuberikan. Jadi mana bagusan? Yang kita pengen apa yang Allah kasih? Yang Allah kasih, kita pengen anak laki-laki tapi Allah kasih perempuan. Laisa dzakaru kal unsa, tidaklah laki-laki yang kau inginkan, perempuan yang kuberikan. Maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah punya rencana. Jadi ujian bagi setiap seseorang tidak dibeda-bedakan satu pun dengan yang lainnya. Ya. Bahkan ada kecaman. Ya. Bagaimana kalau Rasulullah SAW memberikan ini peluang baik, dikatakan jaminan memberikan pendidikan yang baik dengan penuh kasih sayang, tidak dibedakan satu dengan yang lainnya, akan menjadi penghalang baginya nanti yang menutupi ia dari neraka dan menyebabkan ia wajib masuk dalam surga. Lantas mungkin barangkali pada waktu saat itu ada sahabat punya anak perempuan 2, enggak 3. Yang disebutkan dalam sabda Nabi kan 3, salah subanat. Bagaimana ya Rasulullah kalau 2? Anak perempuannya cuma 2 doang. Tidakkah tadi yang kau jelaskan man kana lahu salasu banat yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahu jannah al-fatah, qila ya Rasulullah wa in kana tasnatain. Bagaimana kalau punya cuma 2 putri? Ya, wa in kana tasnatain, in goyah ini. Sama sekalipun seseorang itu mempunyai 2 anak perempuan, dia berikan pendidikan yang baik dan dia sayangi, dirahmati keduanya,
dan dia dipelihara dengan baik dan diberikan pendidikan yang baik. Qala para ba'dul qaum law annaka la wahidah law qala wahidah. Kalau seandainya pada kaum itu cuma pertanyaan, Rasul SAW menyatakan 3 wanita ya, yang dijaga, yang dipelihara, pendidikan baik dengan penuh kasih sayang masuk surga. Ada jaminan masuk surga. Gimana kalau 2? Demikian pula sekalipun 2. Kalau seandainya itu ada sebagian mereka menanya, gimana Pak? Ini bagaimana ya Rasulullah kalau wahidah, kalau 1? Cuman kadang nanya, nggak ada yang nanya gimana kalau perempuan cuma anak satu-satunya. Ya, lau qala wahidah lakala wahidah. Kalau seandainya waktu saat itu bertanya, bagaimana kalau seandainya 1 wanita, ia punya hanya satu-satunya anak cuma wanita, dan dia berikan pendidikan dan dia sangat sayang padanya, mungkin wajabat lahu al-jannah. Dalam keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu unsa falam ya'idaha walam yuhinha walam yu'sir waladahu yakni az-zuqara alaiha adkhalahu Allah taala jannah. Mengingatkan lagi ini dengan ini hadis, yaitu kisahnya pada waktu saat zaman jahiliyah ya, sebelum bi'tsati Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana itu bangsa Arab pada waktu saat itu menjadi hina kalau seandainya dari keluarganya istri melahirkan seorang wanita. Bahkan mereka tidak segan-segan wawa dal banat, menguburkan mereka hidup-hidup karena takut aib, tahu celak, dan diketahui ia seorang telah melahirkan keluarganya wanita. Jadi pada zaman jahiliyah tidak diberikan kesempatan perempuan, maka sangat menakutkan bagi seorang wanita ibu jika melahirkan seorang wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbarangan waktu saat Rasulullah alaihi wasallam lahir, maka tidak ada satupun di antara mereka pada waktu saat itu yang mati dibunuh bayi dalam keadaan bayi. Lah kenapa? Pada waktu saat pama min hamilin hamalat fi zalikal am illa atat fi hamliha bi gulam min barakati wa sa'adati hazal imam. Tidaklah seorang wanita yang hamil berbarangan dengan kehamilan yang baginda sallallahu alaihi wasallam lahir, dan tidaklah lahir kecuali laki semuanya. Jadi berbarangan dengan lahirnya Nabi itu di Allah muliakan, nggak ada yang terbunuh bayi karena yang lahir laki semua. Bagaimana kalau ada seseorang itu merasa pengen punya anak 1, mungkin kedua masih belum penasaran, yang ketiga pengen anak laki, sehingga dibeda-beda pada waktu saat dia punya 1, 2, 3 anak laki, ketiga yang keempat ini anak laki-laki. Apabila membedakan menyakiti 3 wanita itu dan melebihi kasih sayangnya ya kepada yang laki-laki, ada ancaman. Sedangkan apabila tidak dibeda-bedakan, misalnya anak laki yang 1 diberikan kasih sayang sama dengan 3 wanita seumpamanya atau 4, maka adkhalahul jannah. Man kanat lahu unsa falam ya'idha walam yuhinha. Dia tidak abaikan, dia tidak hinakan, dia tidak sakitkan, dan tidak dia lebih mengutamakan anak-anak lakinya, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga. Ini awas, hati-hati ya. Apabila ini punya anak perempuan 3, 4, tiba-tiba ada 1 anak laki, dan anak laki itu dianak emaskan, nggak dibeda-bedain. Kalau nggak dibeda-bedain pendidikan mereka itu semuanya makna ya'idha, yaitu yudfin hahayatan kama kanat ahlul jahiliyati yaf'alun. Ya dulu ya, kalau seandainya pada zaman jahiliyah apabila ada anak lahir wanita dibunuh, bahkan dipendam wawa dal banat. 2 demikian pula. Dan kalau laki bangga, bahkan mereka membanggakan di antara kaumnya. Wa qad yasduru min ba'din nas al-aghniya iza uhbira bi hudusi binti lahu aw li ghairi min al-kalimatil bis'adi ad-dalati ala karahiyatil unsa wa adami ridha biha ma la yanbaghi wa zalika minal makruhat wal mustaqbal. Termasuk daripada perilaku yang tidak baik bagi seseorang tua bapak apabila dikabarkan berita padanya mantas lahir seorang wanita
pada waktu saat itu dia menginginkan anak laki-laki, ada kecemasan, ada kekhawatiran, seperti tidak menerima. Itu adalah sesuatu perilaku yang tidak baik, menunjukkan dia tidak ridha dengan apa yang Allah berikan padanya. Ya. Wa huwa qaribun mimma wasaballahu ta'ala bihi ahlul jahiliyah. Apa bedanya sebagaimana Allah telah sifatkan kebencian dan tidak sukanya orang-orang jahiliyah terhadap kelahiran seorang wanita dari istrinya, sebagaimana Allah nyatakan, wa idza busyira ahadum bil unsa zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim. Ada perasaan kesal, kazim itu marah, apabila diberitakan busyira ahadum, salah seorang di antara mereka dengan kelahiran bil unsa, dengan seorang anak wanita, wajahnya itu hitam, wajahnya itu kesal, marah. Ila qauli ta'ala ala sa'ama yahkumun. Sungguh pengakuan yang sedemikian itu adalah sangat buruk. Jadi membeda-bedakan satu dengan yang lainnya pada waktu saat Allah memberikan karunia anak pada mereka. Bal yasir mu'min, yaitu kamin syalika, maka hendaklah orang mukmin itu harus menjaga, hendaklah takut atas melakukan hal yang sedemikian, karahiyatal unsa wa min ihanati, jangan sampai dia menghinakan seorang wanita, wa min isaril waladih, atau memilih lebih menyayangi dari anak laki-laki dibandingkan wanita alaiha, fa innahu la yadri fi ma takunul barakah wal akibatul hasanah, karena seorang itu tidak akan mengetahui keberkahan itu dari seluruh anak yang Allah berikan, di mana kedapatan berkah enggak ada yang tahu. Maka sebagaimana kita adabnya itu makan, ya, yang kita sukai biasanya kita pilih, kita ambil dulu, ambil. Lantas kita udah tinggal sisa, malas ngabisin, nggak taunya di situ berkahnya. Mungkin anak ini kita sayang, ini ada kurang sayang, padahal di situ yang berkahnya yang kita kurang sayang, yang kurang perhatian. Kita nggak tahu keberkahan itu di mana. Bukan karena itu anaknya dikatakan pintar, bukan itu anaknya kaya, ya, yang kita sayangin lantas itu berkah, mungkin yang kita nggak peduli, yang kita abaikan, di situ keberkahannya. Sebagaimana sisa makanan yang terjatuh, yang kita sudah abaikan, mungkin berkahnya di situ. Wa antala tadri, kita nggak tahu di mana itu keberkahan yang ada. Fa innahu la yadri fi ma takunul barakah, pada siapa keberkahan itu ada, wal akibatul hasanah, dan balasan yang baik. Inilah kita harus husnudzan billah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan, sekalipun hal yang paling kita tidak sukai dan kita tidak harapkan itu terjadi, maka hendaklah ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, Allah jaga, Allah pelihara, Allah bimbing kita, memberikan kekuatan untuk mendidik ini anak-anak di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka mendapatkan akhlak yang agung dan mulia, mengikuti dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mudah-mudahan keberkahannya Maulid yang kita akan laksanakan pada akhir bulan September, 3 Rabiul Awal, yaitu Kamis malam Jumat. Insyaallah untuk tahun ini kita akan melaksanakan peringatan Maulid pada tanggal 29 September. Terhitung cuma tinggal 1 bulan setengah. Dan insya Allah akan dilaksanakan hanya malam Jumat, tapi tetap membaca manakib ba'da maghrib sampai isya Lailatul Jumat. Sebelumnya Khamis pada pagi harinya hitanan massal. Makanya yang kalau mau hitan dari sekarang daftarin. Tapi yang hadir sini nggak boleh daftarin. Ya, ada hitan massal Kamis pagi, yang di sini nggak boleh daftarin. Lah udah pada sunat semua, mau daftarin gimana? Ya. Nah, Kamis paginya ada khitanan massal, insya Allah nanti pada maghribnya sampai isya baca manakib, dan nanti kita lanjutkan dengan membaca maulid. Tapi insya Allah Jumat sebelumnya, bahkan 2 Jumat sebelumnya, tanggal 22 September dan tanggal 15 2 Jumat, terhubung tadi sudah berbicara, insya Allah akan kesiapannya Habib Naufal Al-Idrus Solo pada tanggal 15. Tanggal 15-nya itu September, beliau nanti insya Allah dengan harapan tanggal 22-nya 1 Jumat sebelum maulid itu Al-Mukarram Kiai Haji Syukron Makmun, insya Allah besok lagi yang kami akan hubungkan, atau para habaib dan ulama yang lainnya. Baru nanti insya Allah pada malam Jumatnya tanggal 29 3 daripada Rabiul Awal. Dan alhamdulillah kemarin sudah bersilaturahim ke Masjid Riyadh, ikut dalam majelis maulid malam Jumat. Sebelumnya dari Kudus langsung ke Solo, ke Sukoharjo, ke Jogja, dan ke Batang. Insya Allah
Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, Allah berikan kemudahan dapat hadir bersama kita pada tanggal 29 mengikuti Maulid sebagaimana Jumat awal. Dan anak-anakku sekalian yang hadir dan yang mengikuti live streaming dimanapun tempat, ya ada beberapa agenda yang disebutkan tersebut. Insya Allah kita persiapkan dengan sedini mungkin. Mudah-mudahan seluruh para panitia dan semua yang ikut serta mempersiapkan itu Maulid, Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, diberikan kemurahan rezekinya, dan diadakan niat yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ini adalah merupakan bagian sedikit daripada rasa terima kasih kita mensyukuri atas karunia Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca Fatihah sekali lagi, mengingatkan ada salah seorang yang sering hadir dalam majelis Maulid pada setiap Maulid, yaitu Habib Zain bin Umar Smith, yaitu bertetangga tadi saya sudah takziah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikannya, diterima iman Islamnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosanya. Allahumma yaghfir lahu warhamhu taghasyaw bi rahmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.